Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kepada Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, bagaimana kabarnya? Kantongnya sehat Bapak Ibu? Umat beriman itu apapun keadaannya mengucapkan apa? Kalau kita bersyukur, Allah tambah nikmatnya, dan mudah-mudahan dengan bersyukur kita semua masuk surga. Amin. Bapak Ibu kepengen masuk surga? Karena kita semua pasti mati, betul tidak? Ada yang bakal hidup selamanya di dunia ini Bapak Ibu? Tidak ada. Kalau ada yang yakin tidak mati, saya mau belajar juga Pak. Ya, kita semua pasti mati. Ada yang 3 kalender lagi, ada tinggal 2 kalender lagi, atau jangan-jangan pulang dari masjid ini Allah panggil. Kita semua pasti mati, hanya tinggal tunggu waktu panggilan saja. Bisa jadi jamaahnya duluan, ustadznya belakangan. Bisa jadi ustadznya belakangan, jamaahnya duluan. Sama aja Pak ya. Tapi siapa yang cepat, siapa yang belakangan itu tidak penting. Yang penting adalah kita mempersiapkan bekal pulang menghadap. Semoga kita termasuk orang yang cerdas. Kata Nabi, apa orang cerdas? Bukan yang gelarnya S1, S2, S3, S10, S cendol, bukan. Kata Nabi, orang cerdas adalah orang yang sungguh-sungguh mempersiapkan bekal kepulangan menghadap. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang cerdas. Amin ya Rabbal. Bapak Ibu, perkenalkan, nama saya Ahmad Christian Tarigan. Sebelumnya ada yang kenal dengan saya Bapak Ibu? Ya. Kalau di TikTok katanya saya lagi viral katanya. Saya tidak tahu juga apa benar. Karena yang pegang TikTok saya itu bukan saya, tapi tim saya. Saya lahir tahun 1990. Usia saya masih muda. Bapak saya seorang pendeta. Apa itu pendeta? Pemimpin gereja, gurunya umat Kristen. Saya anak keempat dari 6 bersaudara. Anak pertama laki-laki, abang saya bergelar STH. Beliau sekarang pendeta di Deli Serdang, Sumatera Utara. Anak kedua perempuan, kakak saya menikah dengan pendeta di Siantar, Sumatera Utara. Anak ketiga PNS dosen di Sumatera Utara. Anak keempat saya. Anak kelima adik saya perempuan bergelar STH, Sarjana Teologi Kependetaan. Dan anak paling kecil adik saya laki-laki juga hari ini bergelar STH, Sarjana Teologi Kependetaan. Alhamdulillah saya satu-satunya yang memilih menjadi muslim. Alhamdulillah. Saya masuk Islam tahun 2008. Tepatnya 8 Februari tahun 2008. Bapak Ibu Islamnya sudah berapa tahun? Dari kecil. Saya kurang lebih Islamnya baru sekitar 17 tahun. Jadi seharusnya Bapak Ibu yang ceramah di sini bukan saya.
Tapi tidak apa-apa, kita sharing-sharing saja Bapak Ibu ya, berbagi pengalaman. Saya masuk Islam ketika usia 17 tahun, kelas 3 SMA, masih remaja, masih imut-imut. Sekarang masih imut-imut juga Bapak Ibu ya, jangan bilang amit-amit. Bilang amit-amit, ya saya tersinggung nanti pulang. Jadi masih imut-imut. Mengapa saya katakan masih imut-imut? Justru ketika Islam jauh lebih tampan, jauh lebih bersih. Mengapa? Sehari 5 kali minimal wajah dibasuh dengan air. Maka keluarga saya mengatakan apa? Christian kok makin ganteng? Christian kok makin putih? Skincare-nya merek apa? Skincare-nya hanya satu. Alhamdulillah. Maka Bapak Ibu kalau mau ganteng makin cantik, perbanyaklah wudu. Insya Allah wajah semakin cerah. Ketika saya katakan kepada bapak saya, usia 17 tahun ketika itu saya Bapak Ibu, masih remaja, masih SMA. Saya katakan kepada bapak saya, Pak, saya ingin masuk agama Islam. Bapak saya menganggap saya bercanda. Tidak mungkin saya mau masuk Islam, anak pendeta gitu loh. Apa yang kurang? Uang tidak kurang. Kalau ingin sesuatu tinggal minta. Resikonya kalau masuk Islam tentu apa? Diusir. Ya itu minimal Pak. Ada yang lebih mengerikan lagi, diancam dibunuh, ada. Maka ketika saya mengatakan ingin masuk Islam, bapak saya mengira bercanda. Tidak mungkin si Christian ingin masuk Islam. Apa kata bapak saya? Christian tidak enak masuk Islam karena tidak bisa memakan daging yang paling enak di dunia ini. Daging apa Bapak Ibu? Jangan lihat ke saya, lihat ke bawah, daging babi. Maka tadi imam kita Masya Allah, bacaan Qurannya bagus, mungkin hafal Quran. Kelebihan beliau menghafal Quran. Tapi ada satu kelebihan saya yang beliau tidak punya. Saya pernah makan daging babi, beliau belum pernah. Jadi beliau penasaran, gimana rasa makan daging babi? Jangan dimakan Ustaz ya, haram. Maka bapak saya mengira saya bercanda. Pak, saya serius ingin masuk Islam. Saya ulangi perkataan saya. Lalu bapak saya memanggil keluarga saya. Mereka bertanya dan kami berdebat. Kalau saya ceritakan perdebatan kami Bapak Ibu, sampai jam 9 malam kita pulang. Sanggup? Sanggup? Saya yang tak sanggup. Maka apalagi tadi dibisik-bisik, Ustadz sampai Isya tambahkan sedikit saja supaya penasaran, disambung di Masjid Al-Hidayah. Ya, Masjid Al-Hidayah Pak. Kalau Masjid Al-Hidayah temanya beda lain. Kira-kira selesai Isya kita sambung atau tidak Bapak Ibu? Baik, nanti kita lanjut sedikit saja. Maka saya katakan kepada bapak saya ingin masuk Islam. Keluarga saya bertanya kepada saya, Christian, kalau kau ingin masuk Islam karena harta, kami ganti dengan harta yang lebih banyak lagi agar kau jangan masuk Islam. Kalau kau ingin masuk Islam karena wanita, kami cari wanita yang lebih cantik lagi. Kalau bisa lebih cantik dari Agnes Monica, yang penting kau jangan masuk Islam. Saya jawab, Pak, saya ingin masuk Islam bukan karena harta, bukan karena wanita, tapi saya ingin masuk Islam satu, karena saya ingin menyembah Tuhan yang disembah oleh Yesus. Siapa yang Tuhan yang disembah oleh Yesus? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ditertulis di dalam Bible umat Kristen. Di dalam Bible Yesus mengatakan, dengarlah hai orang Israel, Tuhanlah Allah kita. Yesus berkata, Allah itu Esa. Qul huwallahu la ilaha illallah. Jadi Yesus itu membawa misi tauhid. Tidak pernah di dalam Bible Yesus mengatakan aku adalah Tuhan, sembahlah aku, agamaku agama Kristen. Kagak pernah.
Maka saya tantang keluarga saya tantang bapak saya tantang para pendeta, tunjukkan satu ayat di dalam Bible Yesus mengatakan dia Tuhan. Kalau ada, saya dibaptis hari itu juga. Alhamdulillah sampai hari ini saya tetap Islam Bapak Ibu, karena ayatnya memang tidak ada. Malah saya tanya pendeta, Pak Pendeta, mengapa di dalam Bible Yesus tidak pernah berkata dia Tuhan? Apa jawaban pendeta? Kristian, jangan ditanya, imani saja. Otak kita tidak sampai kepada itu. Jangan kau pertanyakan, imani saja. Maka saya jawab, Pak Pendeta, saya tidak bisa seperti itu. Saya katakan, agama itu harus membawa kepada jalan yang benar tanpa mematikan akal, dan itu adalah Islam. Apapun pertanyaan kita pada Islam selalu ada, Pak. Selalu ada jawabannya. Saya Bapak Ibu sebelum memilih syahadat, setengah tahun saya belajar Islam, Pak. 6 bulan saya belajar Islam. Bukan ujuk-ujuk minta Islam, tidak. Saya berdiskusi dengan salah seorang warga Persyarikatan Muhammadiyah. Nama beliau Ustadz Sudirman Lapsa di Asahan, Sumatera Utara. Beliau jawab seluruh pertanyaan saya tentang Islam. Apa kata beliau? Memang tanyalah, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya orang yang tahu kalau kamu tidak tahu. Dan Islam menegaskan, kalau tidak berpikir masuk neraka. Afala yatafakkarun. Ini agama yang benar. Saya tanya A, bisa dijawab. Saya tanya B, bisa dijawab. Tapi seketika saya tanya pendeta, apa jawaban pendeta? Jangan ditanya. Berbeda jauh, Bapak Ibu. Saya katakan, saya tidak bisa seperti itu. Itu pertama, karena Yesus membawa misi tauhid, Yesus tidak pernah berkata dia Tuhan. Yang kedua, kenapa saya memilih Islam? Bapak Ibu, ketika saya Islam itu, saya sudah capek mendengarkan Islamofobia. Islam dituduh teroris, Islam dituduh agama perang, Islam dituduh agama pedang. Semua saya sudah dengar itu semua. Dulu saya tidak sempat berpikir jernih, karena tuduhan-tuduhan itu masuk ke dalam pikiran saya dan saya yakini itu. Tapi saya juga penasaran, benar enggak Islam agama teroris? Sampai akhirnya Bapak Ibu, Ustadz Sudirman Lapsa ini memberikan satu Al-Quran terjemahan kepada saya. Silahkan baca, katanya. Cari di dalam Al-Quran satu ayat saja di dalam Al-Quran bahwa Islam mengajarkan teroris. Kalau ada, saya Ustadz akan dibaptis pada hari itu juga. Ditantang, Pak. Paham kan, Pak? Kata beliau, ini Al-Quran terjemahan. Cari satu ayat di dalam Al-Quran mengatakan Islam teroris. Kalau ada, beliau akan masuk Kristen. Wah, saya semangat, saya bawa itu Al-Quran terjemahan, Pak. Saya baca, Pak, di rumah saya secara sembunyi-sembunyi, Pak. Bapak Ibu, Al-Quran terjemahan dari awal sampai akhir selesai saya baca. Saya tidak tahu di sini apakah Bapak Ibu ada yang pernah menghatamkan Al-Quran terjemahan dari awal sampai akhir. Kalau Arabnya saya yakin banyak, tapi terjemahannya belum tentu. Maka mohon maaf, banyak orang Islam tidak tahu apa yang dia baca, tidak tahu arti apa yang dia baca. Mengapa? Tidak pernah dia baca artinya. Bahkan tidak pernah hadir di kajian tafsir. Dibaca, Pak Adi. Saya baca dari awal sampai akhir. Tidak ada saya temukan ajaran teroris dalam Islam. Tidak ada. Malah sebaliknya, Pak. Itu ketika saya pegang Al-Quran terjemahan, jatuh air mata saya, Pak. Ini Al-Quran, ini ajaran Islam yang selama ini saya tuduh teroris. Di dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 32 saya temukan jawabannya. Waktu itu saya kan tidak bisa Arabnya. Allah menegaskan di dalam surah Al-Ma'idah ayat 32 itu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man qatala nafsan bi ghairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatalan nasa jami'an. Jatuh air mata saya ketika membaca artinya, Bapak Ibu. Allah menegaskan, siapa yang membunuh satu orang tanpa alasan yang jelas, satu orang itu tidak punya dosa, satu orang itu tidak punya kesalahan, tetapi dibunuh tanpa alasan yang jelas, maka apa kata Allah? Pembunuhnya itu dosanya bagaikan membunuh seluruh manusia yang ada di dunia ini. Bapak Ibu, saya ubek-ubek isi Bible, tidak ada ayat seperti itu. Saya gini-gini belajar juga tentang Weda, tentang Tripitaka. Saya baca-baca, Pak.
Tidak ada dalam kitab suci manapun yang berani mengatakan kalau membunuh satu orang tak bersalah, dosanya bagaikan membunuh seluruh manusia dunia ini. Tidak ada. Bapak Ibu, berapa jumlah manusia di dunia ini? 8 miliar. Kok tahu Pak? Atau pernah dihitung? Katanya ya Pak ya, diperkirakan begitulah. 8 miliar, 6 miliar, 5 miliar, itu kata orang. Yang penting jumlahnya banyak. Lihat Allah menegaskan apa? Satu orang yang dibunuh tanpa alasan yang jelas, dosanya bagaikan membunuh 8 miliar manusia di dunia. Dosanya tidak terampuni Bapak Ibu. Islam bukan agama. Maka mohon maaf kalau ada orang mengaku Islam, KTP Islam, kemudian pergi ke kantor polisi membawa bom lalu melakukan bom bunuh diri. Bapak Ibu, memang mungkin orang Islam, tetapi itu bukan ajaran Islam. Mengapa? Bisa jadi ada polisi yang tidak bersalah, betul tidak? Ada tidak polisi soleh? Ada. Ketika dia melakukan bom bunuh diri, mati polisi yang soleh, dia tidak bersalah tanpa alasan yang jelas. Dosanya bagaikan membunuh seluruh manusia di dunia ini. Jadi Islam bukan teroris. Tetapi apakah hanya sampai di sini ayatnya Bapak Ibu? Tidak. Lanjutan ayatnya. Yuk Bu, kira-kira ada yang sudah pernah baca ayat tadi? Apa lanjutan ayatnya Bu? Yang bisa jawab berangkat umroh. Berangkat sendiri. Saya bantu doa. Ibu, apa lanjutan ayatnya? Man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi fa ka'annama qatalan nas jami'an. Dan lanjutan ayatnya? Enggak tahu Bu ya. Ini lanjutin Bu. Kuce. Apa? Ya. Bu, rajin-rajinlah satu ayat satu hari dihafal. Bapak Ibu, ketika saya ceramah di Masjid Kauman Yogyakarta, selesai saya ceramah, itu seorang dokter memeluk saya, dia menangis Pak. Ustadz terima kasih menyampaikan ayat ini dan membacakan artinya. Mengapa Pak Dokter? Saya seorang dokter, saya tidak pernah baca ayat ini. Apa ayatnya? Lanjutan ayatnya, waman ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'an. Artinya apa Bapak Ibu? Al-Maidah ayat 32. Artinya, siapa yang menolong satu orang saja. Dengerin Bapak Ibu. Siapa yang menolong satu orang saja, tidak peduli agama apapun dia, Kristen, Hindu, Buddha, apalagi Islam. Satu orang saja kita tolong Bapak Ibu. Apa kata Allah? Pahalanya bagaikan dia menolong seluruh manusia di dunia ini. Allahu Akbar. Dokter itu peluk saya Pak. Ustadz, saya seorang dokter, sudah banyak orang yang saya selamatkan. Maka ketika saya mendengar ayat ini jatuh air mata saya, Ustadz. Selama ini saya jika ikhlas kepada Allah, pahala saya bagaikan menolong miliaran manusia. Dia peluk saya Bapak Ibu. Saya tanya, Bapak Ibu pernah baca ayat ini? Belum pernah. Sekarang sudah baca, diamalkan. Ini Islam. Islam bukan agama teroris. Jatuh air mata saya. Tidak pernah ayat seperti ini saya temukan dalam Bible. Tolong satu orang pahalamu bagaikan menolong manusia dunia. Tidak ada. Hanya Islam yang berani menyampaikan ayat ini. Allah. Malah sebaliknya ketika dalam Bible saya temukan dalam perjanjian lama ayat terorisme Pak, yang mereka sekarang praktekkan di jalur Gaza. Ya kan? Di jalur Gaza Pak, rumah sakit dihancurkan. Betul tidak? Rumah sakit, sekolah dihancurkan. Anak usia 5 tahun ditembak mati di depan kedua orang tuanya. Di jalur Gaza itu Pak. Kenapa mereka mempraktekkan itu? Karena Bible mereka perjanjian lama menyatakan itu. Perjanjian lama disebut dengan apa? Taurat, kitabnya Yahudi. Apa ayatnya? Bunuhlah setiap yang bernyawa, anak-anak, perempuan, hewan, dan tumbuhan. Itu ayat kalau mereka perang Pak, semuanya disuruh bunuh Pak. Jadi mereka lah teroris yang sebenarnya. Itu alasan kedua kenapa saya masuk Islam. Islam bukan agama teroris. Yang ketiga, kenapa
Kenapa saya memilih Islam? Nah ini Pak, luar biasa. Saya sering sampaikan kepada anak-anak kita yang rajin belajar, rajin baca, beruntunglah kalian dalam Islam. Ini saya lihat, ya Allah, masjid kesekian saya sampai banyak remaja yang tidak kelihatan gitu kan. Nggak tahu di mana remajanya. Jadi saya sering sampaikan kepada mereka, Bapak Ibu, beruntunglah kalian hidup dalam Islam, terlahir Islam. Kalian memiliki Al-Quran yang luar biasa. Pak, kenapa saya memilih Islam? Alasan ketiga, karena Islam Al-Qurannya itu sesuai dengan sains dan teknologi. Saya dulu rajin baca Pak. Termasuk saya juga sekarang suka nulis. Ada ya belum banyak buku yang saya tulis, baru 5 buku Pak. Mudah-mudahan saya bisa nulis 50 buku insya Allah. Target saya nulis 50 buku, baru 5 buku yang saya tulis. Saya senang baca Pak, saya senang belajar. Ketika saya baca Al-Quran surat Ar-Rahman, Al-Quran terjemahan tadi saya baca Pak, saya sampai di surat Ar-Rahman. Saya baca satu ayat terjemahannya, Allah menegaskan fa idzan syaqqatis sama'u fakanat suwardatan kat. Apa artinya Bapak Ibu? Krik krik krik. Artinya adalah ketika terjadi ledakan besar, fa idzan syaqqatis sama, langit ini terjadi ledakan, fakanat suwardatan kat, membentuk seperti apa? Bunga mawar. Ketika saya baca terjemahan itu Pak, saya mikir, ini saya pernah baca, tapi di mana? Di mana saya pernah baca ya? Tapi di mana? Saya paksa otak saya untuk mengingat Pak. Barulah saya ingat Pak, itu pernah saya baca di ilmu pengetahuan alam. Lebih jelasnya ditemukan oleh Stephen Hawking dengan teleskop Hubble di abad ke-19. Dengan ilmu pengetahuan dia teliti langit alam semesta ini Pak. Apa kesimpulan dia? Teori Big Bang, bukan teori Bang Bang. Jangan ada yang ingat yang coklat. Teori Big Bang. Apa kata Stephen Hawking? Dengarlah wahai umat manusia, dulu langit ini satu, terjadi ledakan besar, lalu ada matahari, ada bumi, ada Pluto, ada Merkurius dan lainnya. Ketika terjadi ledakan besar itu, disitulah saya bergetar Pak. Sama keterangannya dengan Al-Quran surah Ar-Rahman, membentuk seperti bunga mawar. Membentuk seperti bunga mawar. Apakah Stephen Hawking disogok oleh umat Islam mengatakan itu? King, sini King, ini kami kasih 1 triliun. Katakan ketika terjadi ledakan besar membentuk seperti bunga mawar. Nggak bisa Pak. Stephen Hawking orang kaya, dia orang cerdas. Dia tidak pernah membaca Quran. Nggak pernah. Dia katakan sama kalimatnya dengan surah Ar-Rahman, membentuk seperti bunga mawar. Bergetar hati saya Pak. Lalu saya temukan dalam Al-Quran apa penegasan Allah? In huwa illa wahyu yuha. Bahwa apa yang dikatakan Nabi Muhammad SAW bukan dari nafsunya, tapi dari mana? Allah. Wahyu yang diturunkan melalui malaikat Jibril alaihissalam. Saya katakan, Pak, saya buka buku, dan sampai hari ini Pak, saya masih mencoba membuka YouTube, membuka ceramah-ceramah pendeta untuk mencari ceramah pendeta yang berjudul kesesuaian Bible dengan ilmu pengetahuan. Gak ada. Saya masih cari Pak. Siapa tahu ada pendeta yang ceramah kesesuaian Bible dengan ilmu pengetahuan alam. Sampai hari ini tidak Pak. Tapi kalau kita buka di YouTube kesesuaian Al-Quran dan ilmu pengetahuan alam Pak, ribuan video ada di situ Pak. Salah satunya dari Dr. Zakir. Maka Pak, saya katakan sudah. Yang pertama tadi bahwa Yesus tidak pernah mengatakan dia Tuhan. Yang kedua, Islam bukan teroris. Yang ketiga, Al-Quran sesuai dengan sains teknologi. Yang keempat, Islam dipersilahkan bagi orang yang mau bertanya, semua ada jawabannya. Sedangkan dalam Bible tidak boleh mempertanyakan Kristen. Saya tegaskan, saya harus masuk Islam. 17 tahun.
17 tahun Bu, kelas 3 SMA, sekolah belum selesai Bapak Ibu. Gempar para ustaz. Saya datangi ustaz-ustaz, Pak, saya pengen masuk Islam. Tidak ada ustaz yang berani mengislamkan saya Bapak Ibu. Mengapa? Kalau ada ustaz yang berani mengislamkan saya ketika itu, ustaznya akan masuk hotel. Hotel apa Bapak Ibu? 17 tahun Pak. Di Indonesia ini di bawah 19 tahun harus minta izin orang tua Pak. Ada satu ustaz yang berkata begini, Christian, kamu sekarang usia 17 tahun sampai 19 tahun Kristen saja dulu. Nanti masuk Islamnya usia 19 tahun. Nah itu kamu tidak perlu minta izin orang tua. Apa jawaban saya? Baik Ustaz, tapi kalau besok saya mati, Ustaz mau menanggung dosa saya? Gak berani. Mau saya menanggung dosa dia menyembah Yesus katanya. Gak berani dia Bapak. Akhirnya kesimpulannya saya harus minta izin orang tua saya Pak. Saya sampai depan rumah orang tua saya lihat rumah saya. Waduh, ini jangan-jangan keluar dari rumah saya innalillahi, jiun, mati saya. Tapi suara hati saya, Christian, jangan takut, masuk. Sudah jam berapa? Isya jam berapa Bapak Ibu? 41. 6 menit lagi. Lalu? Iya? Oh iya. Gimana Pak? Berarti selesai azan kita lanjut lagi? Baik. Lalu saya berpikir, ini saya harus masuk atau tidak? Saya sempat mundur Pak, di depan rumah orang tua saya Pak. Tapi kemudian ada suara yang mengatakan, Christian, jangan mundur selangkah pun, masuk ke rumah orang tuamu minta izin masuk Islam. Kalau kau mati, mati dalam keadaan memperjuangkan kebenaran. Masuk saya Pak. Shalom. Itu keluarga udah pada ngumpul Pak. Pulang juga si Christian. Gimana? Saya katakan, Pak, kemarin saya berpikir dan akhirnya saya sudah putuskan, saya ingin masuk Islam, apapun resikonya tanda tangani saya surat pindah agama. Apa jawaban orang tua saya? Mereka diskusi, lalu mereka putuskan. Ini ekspektasi mereka Bapak Ibu. Mereka mengizinkan saya masuk Islam, tapi dengan satu syarat. Mulai hari itu saya keluar dari rumah, diusir dari rumah, dicoret dari kartu keluarga Tarigan tepat 8 Februari 2008. Ekspektasi mereka, target mereka, besok si Christian kalau tidak ada uang bakal kembali lagi ke rumah minta duit. Disitulah kita kembalikan dia baptis ke Kristen. Ditandatangani Pak. Apa jawaban saya kepada orang tua saya? Pak, 10 keluarga kandung mengusir saya tidak takut, karena ada satu yang tidak akan pernah meninggalkan saya. Siapa Bapak Ibu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu dengarkan. Ketika saya mengatakan Allah tidak pernah meninggalkan saya karena memperjuangkan kebenaran, ketika itu saya masih Kristen, belum syahadat, saya masih kafir. Maka saya aneh, saya sedih kalau ada orang Islam ketika berada di jalan kebenaran, diajak kepada kebenaran. Apa jawabannya Bapak Ibu? Besok kita mau makan apa? Besok siapa yang menemani kita? Nih Pak, belum Islam, tetapi ketika itu saya katakan, satu yang tidak akan pernah meninggalkan saya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu saya katakan kepada orang tua saya, Pak, 10 keluarga kandung mengusir saya tidak takut, karena ada ribuan umat Islam yang akan menjadikan saya saudara mereka. Maka selalu saya bertanya, Bapak Ibu mau tidak menganggap saya sebagai saudara? Alhamdulillah. Bapak-bapaknya semangat, ibu-ibunya kayaknya mau atau enggak nih? Alhamdulillah. Kemarin Bapak Ibu di Solo saya tanya pertanyaan yang sama. Ibu mau tidak menganggap saya sebagai saudara? Ada ibu paling ujung menjawab, Ustaz, jangankan sebagai saudara, jadi menantu. Alhamdulillah Bapak Ibu, saya sudah menikah. Istri saya 2, anaknya Bu. Ibu-ibu udah sesak napas Pak.
Doakan Bapak Ibu anak-anak saya kelak menjadi pejuang agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika saya diusir dari rumah, saya keluar dari rumah tanpa membawa harta sepeser pun. Orang Medan mengatakan limper belah 7 pun Pak, saya tak bawa harta. Orang tua saya menganggap ini besok bakal kembali, dia minta dikristenkan lagi karena tidak ada duit. Kemana dia mau pergi? Siapa yang mau menerima dia? Saya katakan, saya hari ini Pak. Tetapi Pak, menangis orang tua saya. Apa yang saya katakan? Pak, Ma, hari ini agama kita berbeda, keimanan kita berbeda, tapi sampai mati pun kalian tetap orang tua kandung saya. Sampai mati pun kalian tetap keluarga saya. Agama berbeda, agama keyakinan itu boleh berbeda, tetapi hubungan darah tidak ada yang bisa memisahkan kita. Saya cium tangan orang tua saya, ditolak. Jangan kau cium tanganku. Saya katakan, Pak, di dalam Islam saya belajar mencium tangan orang tua yang telah berjasa membesarkan anaknya. Bapak Ibu dengar, di dalam agama Kristen saya nggak pernah cium tangan bapak saya, nggak pernah. Karena ajaran dan budaya cium tangan orang tua itu hanya dalam Islam. Nggak pernah Pak, cium tangan orang tua itu dalam Kristen nggak pernah. Tapi ketika saya cium tangan orang tua saya, dia memang tolak tangannya, tetapi dia meneteskan air mata. Dia berharap saya kembali ke Kristen, tetapi alhamdulillah sampai hari ini saya tidak kembali ke Kristen. Justru sebaliknya, doakan saya Bapak Ibu untuk menarik keluarga saya masuk agama Islam. Maka saya keluar dari rumah saya temui para ustadz, tolong syahadatkan saya, sekaligus tolong carikan saya tempat tinggal karena saya sudah tidak punya tempat tinggal. Saya temui para ustadz. Alhamdulillah, Persyarikatan Muhammadiyah Sumatera Utara Kabupaten Asan menyambut saya, merangkul saya. Nak, kau tidak sendiri, ayo kami warga Muhammadiyah membuka pintu selebar-lebarnya. Saya dibawa ke panti asuhan Putra Muhammadiyah Asan Sumatera Utara bersama dengan anak-anak umat Islam di situ, anak yatim, anak piatu. Lalu saya disyahadatkan 8 Februari tahun 2008 mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bagaimana sekolah saya? Muhammadiyah mengajarkan saya mandiri, tidak boleh tangan di bawah. Bagaimana saya menyelesaikan sekolah saya? Saya bekerja di amal Persyarikatan Muhammadiyah, yaitu depot air isi ulang dan gas isi ulang. Waktu itu bukan gas melon Pak. Sekarang saja ada gas melon. Dulu itu gas tabung biru yang besar, yang beratnya lebih berat dari badan saya. Yang dulu ketika Kristen jangankan ngangkat gas yang berat-berat, saya tidak pernah kerja. Setelah Islam diusir, tinggal di panti asuhan. Bersambung. Jadi silahkan azan dulu Pak. Setelah azan akan kita lanjut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan sedikit lagi Bapak Ibu. Maka ketika itu Panti Asuhan Muhammadiyah menyambut saya Bapak Ibu, dan saya bekerja sambilan di amal usaha Muhammadiyah, gas isi ulang dan depot air minum. Tentu ini ada respon bagi orang Kristen. Teman-teman saya Kristen, kan mereka tahu saya masuk Islam Pak. Keluarga saya, teman-teman saya Kristen tahu mereka saya masuk Islam. Ketika itu ada kejadian lucu ketika saya mengantarkan gas isi ulang, saya angkat-angkat. Itu Vespa, saya dikasih mobil operasional Vespa. Ketika Vespa yang saya bawa untuk amal usaha Muhammadiyah itu berhenti di tengah jalan kena mogok Pak. Lewat teman saya yang Kristen. Apa katanya? Jadi anak panti nih. Jadi anak yatim nih, bantu-bantu jualan gas isi ulang. Christian, tolong antar ke rumah kami dong, satu saja. Ya, hinaan, cacian. Jadi Bapak Ibu, kalau Anda dalam Islam ini menghadapi seperti itu,
Pak, saya katakan, saya lebih dari situ yang saya alami, Pak. Ketika saya memilih Islam, dicaci oleh orang Kristen, dihina orang Kristen, diejek orang Kristen, semua saya makan, Pak. Saya tanya, kira-kira ketika itu bisa tidak saya kembali ke Kristen? Bisa tidak saya kembali ke Kristen? Sangat-sangat bisa, Pak. Keluarga saya mengatakan apa? Kembalilah ke Kristen, wahai anak yang hilang. Kan ada istilah anak yang hilang. Ya, ada domba yang tersesat. Jadi yang Islam dari kecil itu domba-domba yang tersesat. Kalau saya dulu Kristen, keluar dari Kristen disebut dengan anak yang hilang. Dikirimkan SMS, ketika SMS, anak yang hilang kembalilah ke rumah Bapak. Itu, Pak, aduh, ditawari uang, fasilitas, motor yang bagus, semua diberikan kepada saya kalau saya kembali ke Kristen. Apa saya kembali? Makanya mohon maaf, kalau ada umat Islam dari kecil baru diuji sedikit saja tentang keistiqomahan keimanan, kemudian mengatakan aku malu, aku lebih bagus keluar, aku mau bunuh diri. Aduh, belajarlah dari para mu'alaf yang istiqomah dalam Islam. Tapi memang, Pak, kenapa para mu'alaf ini Islamnya lebih istiqomah, Pak? Kadang yang Islam dari kecil ini kadang imannya ya kuat, tapi terkadang harus belajar dari para mu'alaf. Kenapa, Pak? Karena kami para mu'alaf ini Islam tanjakan, Bapak Ibu Islam turunan. Ya kan, Bapak Ibu Islam dari lahirnya kan Islam turunan, betul tidak? Pak, kalau turunan, bak mobil turunan, kira-kira yang kita injak rem atau gas? Rem. Mau ngaji rem, mau sedekah rem, sholat rem. Islam turunan. Menghafal Quran rem. Kami ini para mu'alaf, Pak, disebut dengan Islam tanjakan, Pak. Kalau jalan tanjakan yang diinjak rem atau gas? Maka kami gas. Maka alhamdulillah saya berusaha istiqomah dalam iman Islam. Dan ketika saya menghadapi cobaan itu, ya sudah saya serahkan kepada Allah. Maka atas izin Allah saya bisa selesaikan sekolah saya, Pak. Alhamdulillah. Selesai juga sekolah saya. Alhamdulillah, senang sekali saya. Dan dapat kesempatan dikirim ke Jakarta. Dari Sumatera Utara dikirim ke Jakarta. Makin alhamdulillah lagi, Pak. Saya akhirnya bisa lepas dari lingkungan seperti itu. Dan dikirim ke Jakarta tujuannya supaya saya belajar agama Islam lebih kondusif lagi, Pak. Karena kalau di kampung nggak bisa, Pak. Ujiannya begitu berat. Sampai di Jakarta saya dikirim ke Sukabumi, Jawa Barat, ke pesantren Mahat Ali Ar-Royah. Di sana saya belajar Islam. Itu khusus tamatan SMA, SMK, STM. Setelah selesai saya dari sana, saya bisa menghafal Quran dan bahasa Arab. Saya dibantu untuk ikut SMPTN UIN Jakarta, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Alhamdulillah lulus. Saya ambil fakultas yang tidak main-main, Bapak Ibu, Tarbiyah Al-Lugha Al-Arabiyah, tarbiyah bahasa Arab. Kenapa saya ingin mengambil bahasa Arab? Karena saya ingin belajar Islam langsung dengan bahasa aslinya. Setelah saya masuk UIN, berdakwah, dan alhamdulillah hari ini membangun pesantren. Ini pesantrennya Bapak Ibu. Ya. Bapak Ibu, sebelumnya nanti Bapak Ibu akan melihat anak-anak yang sedang menghafal Quran, membaca Quran. Tapi Bapak Ibu, anak-anak yang Bapak Ibu lihat ini bukan anak-anak Islam dari kecil, tapi mereka adalah keluarga para mu'allaf. Mereka belajar Islam, belajar menghafal Quran. Alhamdulillah ada yang baru masuk Islam hafal 5 juz Al-Quran. Saya yakin di sini banyak yang hafal 30 juz bahkan 40 juz. Kita tes Bapak Ibu, juz jeruk, juz melon, juz apa lagi Bapak Ibu? Alpukat, 50 juz. Nah ini Bapak Ibu, kita lihat. Nah ini anak-anak keluarga para mu'allaf. Pesantren kita di Gunung Sindur, Bogor, Jawa Barat. Kalau diketik di Google, pesantren tahfiz dan pembinaan mu'allaf Syafaatul Quran Gunung Sindur. Nah ini pesantrennya Bapak Ibu. Sederhana sekali. Dan memang kita kader mereka menjadi pendakwah di masa depan. Nah ini Bapak Ibu. Semangat mereka menghafal Quran, membaca Quran. Maka kita malu Islam dari kecil kalau tidak lebih semangat dari mereka. Nah ini Pak.
Nah ini yang wajah merahnya hafal 5 juz Al-Quran dari NTT, keluarganya dulu mantan Katolik. Nah ini Ustadz Ilyas LC, beliau menghafal Quran 30 juz, beliau penghajar tahfiz di pesantren kita. Bapak Ibu, maka ini menjadi pelajaran bagi kita. Yang Islam dari kecil harusnya lebih semangat Bapak Ibu. Nah, anak-anak ini belajar pesantren kita gratis, mereka tidak dikutip bayaran apapun. Alhamdulillah Allah kirimkan orang-orang baik untuk membantu pesantren kita. Alhamdulillah setiap Ramadan terkumpul biaya hidup mereka selama 1 tahun. Setiap Ramadan. Jadi kadang ada ustaz kekurangannya apa? Ya kurang beras sedikit-sedikit, alhamdulillah bisa dipenuhi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin titip pesan. Saya biasanya ceramah itu sekitar 1,5 jam. Tapi yang besok silahkan ada tema baru, bagaimana cara mereka memurtadkan umat Islam. Di masjid apa Pak? Al-Hidayah. Nanti akan kita bongkar di sana. Al-Hidayah subuh. Oh, Ba'da maghrib juga. Ya, nanti diatur saja. Besok akan kita bahas. Bapak Ibu, keluarga saya mengatakan, orang tua saya mengatakan, Bapak Ibu, orang tua saya mengatakan Kristen, 1 yang keluar 1000 yang akan masuk. Paham Bapak Ibu? 1 yang keluar 1000 yang akan masuk. 1 yang keluar dari agama Kristen, maka 1000 yang akan kami murtadkan. Dalilnya gak main-main Bapak Ibu. Dalam Bible mereka tertulis jelas, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka atas nama Bapa dan Putra Roh Kudus. Ini ayatnya Bapak Ibu. Di situ ada kalimat baptislah mereka. Orang Kristen itu diperintahkan membaptis. Membaptis siapa? Itu tadi Bapak Ibu bilang, domba-domba yang tersesat. Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu paham, saya ingin sampaikan, mereka perintah membaptis itu fardu ain, bukan fardu kifayah. Ini pakai bahasa kita supaya mengerti. Kalau fardu kifayah, 1 pendeta yang melaksanakan, yang lain tidak wajib. Kalau sudah diselesaikan 1 kewajiban itu, lepaslah dosa umat Kristen yang lain. Tapi itu tidak fardu ain, wajib bagi mereka. Maka ada dengan cara hamilisasi, ada dengan cara segala macam Bapak Ibu, harta dan benda. Nanti akan kita jelaskan bagaimana caranya. Dan target mereka itu bukan Bapak Ibu. Bapak Ibu semua sudah saya lihat expired semua nih Bapak Ibu. Sudah habis masanya. Target mereka adalah apa? Anak cucu kita. Allah menegaskan ku anfusakum wa ahlikum. Kalau ku anfusakum saja alhamdulillah, selamatkan diri sendiri alhamdulillah, tapi tidak lanjutannya wa ahlikum. Hari ini kita sholat, anak perhatikan di mana mereka. Saya tidak percaya dengan dalil Bible yang mengatakan bahwa mereka ingin memurtadkan umat Islam. Baik, siapa yang berani membantah ayat ini? Allah menegaskan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walan tardo angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Allah tidak mengatakan wala tardo. Kan ada la. Kata tidak itu adalah lama, lam, laisa, la. Allah tidak mengatakan walang matardo, walang tardo, tidak. Walang tardo. Apa artilan? Yang bahasa Arab pasti mengerti. Artilan itu adalah tidak selama-lamanya. Ini hukum Allah Pak, bahasa Arab. Tidak selama-lamanya, sampai dunia kiamat tidak akan selesai. Apa itu Pak? Yang tidak akan pernah berhenti. Mereka tidak akan pernah ridho kepada kita. Yahudi dan Kristiani itu tidak akan pernah ridho kepada kita. Yahudi dan Nasrani itu tidak akan senang kepada kita. Sebelum apa? Ikut dengan milah dan ajaran mereka. Yuk, siapa yang berani membantah ayat ini? Maka Bapak Ibu dengarin. Kristenisasi dan pemurtadan itu nyata, dan target mereka anak dan cucu kita. Bagaimana cara mereka? Kita lanjutkan insya Allah besok. Karena kalau kita lanjutkan sampai 7:30 nih Bapak Ibu, ya kita lanjutkan besok di Masjid Al-Hidayah. Saya ulangi sekali lagi, silahkan. Terakhir Bapak Ibu, doakan ya, kelak di bulan Oktober kami akan dengerin Bapak Ibu,
di bulan Oktober. Apa itu bulan Oktober? Hari Santri. 22 Oktober kalau secara nasional disebut dengan Hari Santri. Pak, Bu, melawan pemurtadan dengan cara salah satunya apa? Ustadz-ustadz kita ini harus dididik kristologi. Apa itu kristologi? Ilmu yang membahas tentang kebenaran Islam dari sudut pandang agama Kristen. Bapak Ibu, banyak ustadz dan santri tidak tahu di dalam Bible ternyata ada kata Muhammad. Ada perintah atau nubuat kedatangan Nabi Muhammad SAW. Banyak ustadz dan para santri yang menghafal Quran tidak tahu di dalam Bible itu banyak ayat-ayat porno yang kalau itu disampaikan kepada umat Kristen, bingung mereka. Kalau disampaikan kepada pendeta sehebat apapun, kalau debat kalah. Ini disebut dengan ghazwatul fikr. Bapak Ibu, saya ingin sampaikan satu video, tidak lama, nggak sampai 1 menit Bapak Ibu. Mana ini videonya? Tidak sampai 1 menit. Mana ini? Oh, videonya tidak ada di sini. Ya, besok kita sampaikan Bapak Ibu cara mereka memurtadkan anak-anak muda kita. Besok kita sampaikan. Salah satunya Bapak Ibu adalah mereka akan mengutus para pendeta yang berbicara Al-Quran. Dengerin Pak. Nanti setelah hari ini pendeta-pendeta itu akan berbicara tidak dengan Bible tapi dengan apa? Salah satunya Pak di TikTok itu ada namanya Edis TV, ada namanya RK, ada namanya Saifuddin Ibrahim, ada namanya Mihana. Dia orang Kristen tetapi yang disampaikan selalu Al-Quran. Tujuannya apa? Untuk mendangkalkan akidah kita, karena yang disampaikan ayat-ayat Quran yang dipelintir. Bapak Ibu, harus ustadz-ustadz ini harus mampu berdebat dengan mereka. Berdebat bukan hanya dijawab, tapi apa? Serangan balik. Bagaimana cara menyerang balik mereka? Dengan Bible mereka sendiri. Mengapa? Musuh orang Kristen, dengerin. Musuh orang Kristen bukan Quran. Kalau mereka baca Quran, mereka pasti mendapatkan kebenaran. Musuh orang Kristen bukan kita, tetapi musuh orang Kristen adalah Bible mereka sendiri. Dengar Pak Bu? Musuh orang Kristen adalah Bible mereka sendiri dan bahasa asli Bible mereka sendiri. Oleh karena itu Bapak Ibu doakan. Sekali lagi bulan Oktober, 22 Oktober kami akan melatih 1000 santri penghafal Quran di Jabodetabek untuk menjadi dai kristologi. Pernah dengar nama Ustadz Insan Mokoginta rahimahullah ta'ala? Ustadz Yahya Lawaloni rahimahullah ta'ala? Bang Zuma pakai masker? Doakan, kita akan menciptakan 1000 seperti mereka Bapak Ibu. Allahu Akbar. Dengerin Bapak Ibu. Dan ini gratis untuk para santri. Apa Bapak Ibu? Gratis untuk para santri. Itu kami posting Pak di YouTube dan TikTok. Kami sampaikan kami akan membagikan beasiswa kepada para santri, 1000 santri sekaligus buku ini. Sebagian dari beasiswa pelatihan kristologi gratis. Buku yang pertama akan kami bagikan kepada santri yang diapresiasi Dr. Zakir Naik, judulnya The Hidden Truth of the Gospels. Ini fakta pemalsuan Bible. Injil Barnabas, Injil Thomas, Injil Isa, dan Injil Maryam ini dikupas di sini Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu baca hanya sekedar wawasan, tetapi kalau santri kita baca dari ilmu. Kedua yang kami bagikan nanti Bapak Ibu ini, jejak kristologi dalam karya ulama klasik Islam. Ternyata Imam Ibnu Taimiyah, Imam Ar-Razi, Imam Al-Hambali, Imam Al-Ghazali itu membahas kristologi dalam kitab-kitab klasik mereka. Ini para santri akan membaca ini Bapak Ibu. Bapak Ibu dengarkan, target kita tadi berapa santri yang mendapatkan pelatihan ini Bapak Ibu? 1000. Dengarkan Bapak Ibu, ketika kami posting di TikTok dan YouTube ajakan ini, apa kata orang Kristen? Tidak akan mampu kalian memberikan buku ini kepada 1000 santri secara gratis. Apa kata mereka?
tidak akan mampu kalian membagikan buku ini kepada 1000 santri secara gratis. Sedangkan bangun masjid saja kalian minta sedekah di pinggir jalan, apalagi membagikan buku ini dalam waktu hanya tempo 1. Bapak Ibu, saya tanya, kira-kira bisa tidak kita berikan pelatihan gratis ini kepada 1000 santri? Bisa tidak Bapak Ibu? Takbir. Harus bisa. Keberhasilan program ini keberhasilan kita, kekalahan program ini kekalahan kita Bapak Ibu. Tetapi qadarullah sampai hari ini baru terkumpul untuk 400 santri kurang lebih, sisanya 600 santri belum terkumpul. Maka Bapak Ibu, besok kita lanjut. Ya mohon izin Bapak Ibu, besok bawa infak terbaiknya untuk membantu program ini. Karena sekarang tidak sempat. Dengarkan Bapak Ibu, besok akan dibagikan brosur ini. Bayangkan Bapak Ibu, jika 2 buku ini dari Bapak Ibu untuk 1 santri. Bapak Ibu dengarkan, bayangkan jika buku ini dari Bapak Ibu untuk 1 santri. Kemudian Bapak Ibu niatkan untuk keluarga, untuk orang tua Bapak Ibu. Ustadz, berapa nilai buku ini untuk 1 santri? Bapak Ibu, 1 santri berapa nilainya? 150.000 rupiah. Saya tanya Bapak Ibu, 1 santri 150.000 rupiah, mahal atau mahal? Mahal atau mahal Bapak Ibu? Sangat murah. Jangan bilang mahal. Dengerin Bapak Ibu, ini program belum tentu Bapak Ibu pernah melakukannya. Pak, hari ini usia kita 50 tahun, 40 tahun, 30 tahun. Bagi Pak, 150.000 dibagi 60 tahun berapa? 150.000 dibagi 50 tahun berapa? Dibagi 40 tahun berapa? Hitung sendiri Pak. Siapa tahu amal terakhir ini menjadi amal terbaik kita nanti di hadapan Allah. Ustadz, saya kepengen punya buku ini. Ini buku The Hidden Truth of the Gospel. Kemarin ada, Ustadz kami ingin buku ini. Maka Bapak Ibu dengarkan, besok. Untuk sekarang buku ini dicetak hanya untuk santri. Untuk sekarang hanya untuk santri. Setelah hari santri baru kami cetak massal. Tapi dengar, mungkin Bapak Ibu ingin segera punya buku ini. Besok Bapak Ibu bagi yang wakaf untuk 2 santri atau lebih. Pak, bagi yang wakaf untuk 2 santri atau lebih. 1 santri berapa tadi Bapak Ibu? 150.000. Mereka dapat 2 buku dari Bapak Ibu. Berarti 2 santri 300.000. Santri dapat 4 buku. Bapak Ibu yang wakaf 2 santri atau lebih, kami berikan buku ini secara apresiasi hadiah langsung Bapak Ibu. Maka silahkan besok bawa infak terbaiknya Bapak Ibu. Kita upayakan 600 santri ini bisa terkumpul sebelum pertengahan September agar bisa kita laksanakan program ini tepat di 22 Oktober. Bismillah Bapak Ibu, demikian yang kami sampaikan. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Sekali lagi, besok bawa anak dan keluarga kita Bapak Ibu, karena kajian besok kita fokus tentang waspada pemurtadan cara baru. Bapak Ibu kalau tidak datang sayang sekali. Silahkan datang, mudah-mudahan ikhtiar kita Allah berikan hasil yang berkah. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak yang soleh-soleha. Mereka tetap bersama kita dalam iman Islam, dan kita nanti dikumpulkan di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Demikian Bapak Ibu, kita tutup dengan ucapan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali menyambung informasi tadi, insyaallah